Baik, saya awali dulu pertemuan di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga video pembelajaran kali ini menjumpai sahabat dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik sahabat sekalian, untuk kelas 12 khusus jurusan OTKP ya, otomatisasi tata kelola perkantoran, dimana di soal UKK salah satunya ada tugas membuat mailmag ya, atau surat massal ya. Ini pada judul tugas mengatur penggandaan dan pengumpulan dokumen ya. Salah satu tugasnya yaitu adalah buatlah daftar penerima seminar dengan menggunakan menu mailing ya, atau mailmag ya, dan simpan dengan nama tugas 3 mailing. Nah, ini adalah contoh soal UKK tahun 2021 ya, paket 1 ini sobat sekalian. Paket 1 uji kompetensi kalian tahun pelajaran 2021-2022. Nah, salah satu tugasnya tadi seperti yang sudah saya sampaikan adalah membuat mailmag. Kita lihat soalnya sahabat sekalian. Oke, di sini ya. Jadi tugasnya buatlah surat undangan beserta amplop untuk kegiatan seminar dengan bentuk blog style, simpan dengan nama tugas 3. Buatlah daftar penerima seminar dengan menggunakan menu mailing, mailmag, dan simpan dengan nama tugas 3 mailing. Kirim tugas 3 dan tugas 3 mailing ke email asesor. Cetak salah satu surat undangan dan lipat dengan lipatan standar Word. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berfokus kepada bagaimana membuat surat undangan dengan menu mailing atau mailmag. Langkah pertama, langsung saja kita buat dulu foldernya ya. Di sini misalkan tadi di tugas diberi keterangan tugas 3 mailing misalkan. Nah, di sini kita buat saja folder tugas 3 mailing. Baik, yang pertama yang kita lakukan adalah membuat data dulu. Membuat data dulu yang nantinya kita masukkan ke Microsoft Word menu mailmag ya. Nah, pertama kita buat datanya dulu dengan menggunakan Microsoft Excel ya. Kita buka Microsoft Excel ya yang ada di desktop kita atau komputer kita ya. Kita buka sahabat sekalian. Nah, di sini kita buat dulu datanya ya. Nah, misalkan di sini kita disuruh membuat surat undangan. Yang berarti di sini di data Excel-nya kita membuat orang yang dituju ya, atau perusahaan yang dituju, dan alamat yang dituju. Nah, di sini karena saya akan mengirim surat pada perusahaan ya, maka yang saya buat datanya di sini adalah nama perusahaan dan alamat perusahaan tersebut. Misalkan di sini nama perusahaan. Oke. Di kolom berikutnya adalah alamat perusahaan. Alamat perusahaan. Nah, sini. Nah, di sini saya akan membuat datanya.
nama perusahaan dan alamat perusahaan. Nah, kita lihat dulu soalnya. Di sini diminta membuat 5 surat ya. Buatlah surat undangan beserta amplop untuk kegiatan seminar dengan bentuk blog style ya, simpan dengan nama tugas ya. Kemudian nah di sini tidak ditentukan ya, tidak ditentukan jumlah surat yang dibuat ya, sehingga ini ada ya, ditujukan untuk 5 kolega perusahaan ya. Tapi di sini saya akan membuat data kolega perusahaan. Sebagai contoh di sini sudah saya buatkan nama perusahaannya, kemudian nama perusahaannya. Saya pilih saja ya, di sini ada contoh-contoh surat, nama perusahaan serta alamatnya ya. Di sini saya copy saja ya. Di sini misalkan PT Agung. Nah ini ya. Saya pindah ke sini. Nah ini kalau sahabat sekalian bisa diketik ya sesuai dengan tujuan. Kemudian alamatnya saya copy. Oke. Kemudian karena yang diminta 5, saya di sini copy 5 surat ya. Oke, copy dulu di sini. Alamat Jalan MT Haryono. Oke, Jalan MT Haryono. Oke, saya ambil lagi. Misalkan PT Surya Citra Media Tbk. Ini saya masukkan di sini. Oke, alamatnya Jalan Cikini Raya nomor 20. Oke, saya masukkan dulu. Selanjutnya PT Pakuwon Jati Tbk. Oke, saya masukkan dulu. Alamatnya Jalan Jenderal Sudirman nomor 90. Baik, ini sudah 1, 2, 3, 4 surat. Satu lagi, PT Metropolitan, saya copy ini. Kemudian alamatnya Jalan Pahlawan nomor 34. Nah, sini sahabat sekalian. Nah, karena di soal yang diminta adalah 5, maka di sini saya membuat data 5. Nah, ini akan membantu kita untuk mempercepat membuat surat dalam jumlah yang banyak ya. Nah, setelah kita membuat data ini kita simpan terlebih dahulu sahabat sekalian. Nah, biar lebih rapi, kita rapikan aja dulu. Format cell, border. Nah, saya rapikan dulu. Tidak dirapikan juga nggak apa-apa, yang penting datanya sahabat sekalian ya. Biar lebih bagus saya rapikan saja. Nah, ini ada nama perusahaan dan alamat perusahaan. Saya simpan tadi di folder yang sudah saya buat sahabat sekalian. Tadi saya cari dulu. Nah, tadi di OTKP, kemudian tadi di tugas 3 mailing. Nah, ini saya buat data undangan, daftar undangan, daftar undangan. Misalkan saya buat seperti itu sahabat sekalian. Saya sudah selesai membuat datanya yang nanti akan saya masukkan ke dalam MailMake ya, menu MailMake di Microsoft Word. Nah, langkah selanjutnya yang kedua yaitu
kita membuat suratnya. Nah, di sini sudah saya ini saya tutup dulu sobat sekalian ya. Nah, di sini saya sudah punya contoh surat ya. Nah, misalkan ini contoh surat undangan. Oke, saya buka dulu karena yang di sini yang diminta kebetulan adalah surat undangan. Nah, ini di sini undangan seminar digitalisasi arsip. Nah, di sini saya akan menghapus nama perusahaannya ya. Ini kosong ya, nama perusahaan, kemudian jalannya. Nah, kenapa ini saya hapus nama perusahaannya dan alamatnya? Karena itulah tujuan dari Mailmake ya, memasukkan alamat yang dituju atau perusahaan yang dituju atau orang yang dituju secara otomatis, sehingga dibuat dengan cara dikosongkan yang dituju dan alamat yang dituju. Nah, kemudian suratnya anggap selesai, sudah kita buat sahabat sekalian ini ya. Suratnya kita simpan dulu, file, save as. Kita simpan di tugas 3 mailing tadi. Misalkan kita beri nama surat undangan ya. Oke, kita save. Nah, ini surat ini sudah kita save. Selanjutnya kita masukkan data yang sudah kita buat di Excel tadi ya, sesuai petunjuk dari tugas. Kita masukkannya melalui mailing ya. Bagaimana cara memasukkannya? Klik mailing ya di sini ya. Tadi kita posisinya di sini di home, klik mailing ya, jangan lupa klik mailing. Kemudian pilih select recipient ya, ini ya. Ada simbol seperti ini ya. Select recipient ya. Ini ya. Kita klik di sini. Kemudian kita pilih yang kedua ini ya, use an existing list. Nah, ini kita pilih. Oke. Nah, setelah kita pilih maka kita cari data Excel yang sudah kita simpan tadi sahabat sekalian. Nah, misalkan di sini saya simpan tadi di OTKP, kemudian tugas 3 mailing. Nah, di sini daftar undangan ya. Ini tadi data Excel yang sudah kita buat. Kemudian klik open. Di sini. Nah, di sini sudah kita pilih ya, select table ya. Kebetulan tadi ada di sheet pertama ya. Jadi kalau ada beberapa sheet tadi maka akan muncul sheet 1, 2, 3, 4 dan 5. Karena ini tadi saya di Excelnya cuma sheet 1 saja, maka hanya tampil satu sheet ini ya. Kemudian jangan lupa ini pastikan tercentang first row of data content column header ya. Jadi kolom pertama itu sebagai headernya saja ya, tidak masuk sebagai data. Yang tadi misalkan nama perusahaan dan alamat tadi itu headernya tidak masuk sebagai data. Nah, kemudian klik OK. Klik OK sahabat sekalian di sini. Nah, maka data Excel tadi sudah kita masukkan, sudah berhasil kita masukkan ke Mailmake. Nah, bagaimana memasukkan secara otomatis sahabat sekalian? Nah, di sini kepada yang terhormat direktur. Nah, berarti di sini yang dituju perusahaannya apa? Nah, berarti kita di sini masukkan caranya insert Make File ya. Ini ya. Insert Make. Nah, ini. Nah, di sini ada nama perusahaan, ada alamat perusahaan sesuai dengan yang kita buat tadi di Excel. Nah, pilih nama perusahaan. Klik di sini. Nah, kemudian di bawahnya adalah alamat. Kita masuk lagi ke insert Make. Nah, di sini klik alamat perusahaan. Nah, sahabat sekalian. Sehingga data 5 perusahaan yang akan kita undang sudah masuk di dalam Microsoft Word Mailmake ini. Nah, bagaimana cara melihatnya? Kita klik review result ini ya, review. Nah, kita lihat sudah ada.
Direktur PT Agung Jalan Pinang Sia Raya nomor 25. Nah, untuk surat yang kedua, Direktur PT Gelora Raya. Surat yang ketiga, PT Surya Citra Media. Surat yang keempat, PT Pakuwon Jati. Nah, surat yang kelima, PT Metropolitan beserta alamatnya sudah masuk di sini, sahabat sekalian. Nah, selanjutnya misalkan ketika kita ingin edit ya, edit nama perusahaannya misalkan, kita tidak perlu masuk lagi ke data Excel tadi ya. Tinggal di sini kita pilih, di sini ada menu edit. Nah, di sini ada menu edit. Kita klik saja di sini menu edit. Kemudian kita pilih data source-nya tadi ya, data undangan misalkan, ini kita klik. Oke. Nah, kemudian klik edit misalkan. Nah, di sini kita akan mengedit tadi PT Agung ini tadi ya, yang pertama. Kita misalkan nama perusahaannya kita edit dengan PT apa ya, Sumber Hasil misalkan, PT Sumber Hasil. Nah, kemudian setelah kita edit, klik OK, klik yes, OK. Nah, maka coba kita cek di surat yang pertama apakah sudah berhasil di edit ke PT Sumber Hasil. Nah, kita cek tadi di sini surat yang pertama ini ya, sudah berhasil ke PT Sumber Hasil. Dan ini bisa kita edit ya tulisannya dan sebagainya, atau misalkan ingin kita pertebal ya, kita blok di sini ya. Misalkan ini kita blok, kemudian home seperti biasanya kita tebalkan misalkan. Nah, di sini kita cek lagi di mailing, kita akan tebal semua ya, dari perusahaan yang satu sampai dengan 5 perusahaan tadi yang sudah kita masukkan di data. Nah, selanjutnya sahabat sekalian, bagaimana cara ngeprint ya atau mencetak. Nah, di sini di sebelahnya ada finish and match ya, kita klik di sini. Nah, di sini ada print dokumen. Nah, kita pilih print dokumen. Nah, di sini kalau mau di print semua 5 surat, kita pilih all. Tapi kalau kita hanya mau ngeprint yang tampil ini saja, halaman yang terbuka ini, kita pilih current record. Kalau kita ingin print halaman 1 sampai dengan 2 saja misalkan, jadi kita pilih from 1 to 2. Nah, karena saya tidak ingin ngeprint di sini ya, cukup saya tekan cancel saja, kemudian saya tekan Ctrl S. Nah, sahabat sekalian, kita sudah berhasil membuat surat dengan menggunakan mailmag atau surat massal, sehingga kita tidak perlu capek-capek membuat surat satu persatu ya. Kita hanya tinggal membuat datanya saja ya, seperti yang tadi kita praktekkan, membuat data dengan Microsoft Excel. Itu sahabat sekalian yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.